Halo guys, perkenalkan, nama saya Febri Sunugres Ginting dengan NIM 120210197 dari Prodi Teknik Sipil, Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2020. Pokok pembahasan kali ini adalah yang pertama, proses pembentukan bumi dan patahan. Yang kedua, jenis peta geologi dan kegunaannya di bidang konstruksi. Yang ketiga, proses pembentukan batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Dan yang keempat, proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Berdasarkan teori Big Bang, proses terbentuknya bumi berawal dari puluhan miliar tahun yang lalu. Pada awalnya, terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Suatu saat, gumpalan kabut itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa, yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula selama jangka waktu lebih 4,6 miliar tahun. Nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan nama galaksi Bima Sakti, yang kemudian membentuk suatu sistem tata surya. Apa itu patahan? Patahan atau fault adalah perubahan posisi batuan akibat bekerjanya tenaga endogen yang menekan struktur batuan keras, sehingga antara struktur batuan satu dan lainnya menjadi patah dan terpisah. Ini merupakan beberapa contoh patahan. Ini merupakan salah satu contoh patahan yang ada di Indonesia, yaitu patahan Sumatera, yang membentang dari ujung Pulau Sumatera, yaitu Aceh, sampai ujung Pulau Sumatera, yaitu Lampung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh peta geologi. Itu ada peta geologi permukaan, atau Surface Geological Map. Selanjutnya, ada peta singkapan atau Outcrop Map. Selanjutnya, ada peta ikhtisar geologis. Selanjutnya, ada peta struktur. Dan selanjutnya, ada peta isopek. Selanjutnya, ada peta hidrogeologi. Kegunaan dari peta geologi antara lain: 1. Dapat digunakan untuk mengetahui tata ruang kawasan bencana. 2. Dapat digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam. 3. Dapat digunakan untuk eksplorasi mineral. 4. Dapat digunakan untuk antisipasi bencana. Yang terakhir, dapat digunakan untuk mengetahui informasi bawah permukaan. Batuan merupakan kumpulan dari beberapa mineral yang sejenis maupun tidak sejenis, yang terikat secara padat ataupun gembur. Batuan sendiri merupakan salah satu material terpenting dalam penyusun bumi. Proses pembentukannya, batuan bisa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, dan yang ketiga ada batuan metamorf. Pembentukan batuan bisa terjadi dalam sebuah siklus yang disebut dengan siklus batuan, yang diawali dengan magma yang mencoba menerobos ke permukaan bumi. Semakin dekat dengan permukaan, suhu dan temperatur magma akan semakin menurun, sehingga akan membentuk suatu batuan yang disebut dengan batuan beku. Dapat naik ke permukaan, bersentuhan dengan atmosfer, dan dengan faktor-faktor kimia dan fisika, batuan bisa tererosi dan mengalami pelapukan. Erosinya sendiri bisa berbentuk air ataupun angin. Hasil dari erosi tadi kemudian menyatu dalam sebuah cekungan dan kemudian mengalami sedimentasi dengan kompaksi dan sementasi, membentuk suatu batuan baru, yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen yang terpengaruh dengan aktivitas tektonik akan mengalami kenaikan suhu dan tekanan yang akan
dan akan berubah menjadi batuan metamorf. Jika penambahan temperatur dan tekanan terjadi terus-menerus, batuan metamorf bisa melebur kembali menjadi batuan magma. Itu karena adanya aktivitas-aktivitas tektonik, batuan sedimen dan batuan metamorf dapat juga terangkat ke permukaan dan mengalami erosi. Batuan beku pun bisa berubah langsung menjadi batuan metamorf apabila mendapat temperatur dan tekanan yang cukup. Ini pun dapat terjadi karena aktivitas tektonik. Nah, itulah proses siklus batuan. Proses pelepukan batuan ada 3, yaitu yang pertama pelepukan fisik, yang kedua pelepukan kimiawi, dan yang ketiga pelepukan biologi. Selanjutnya ada jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah aluvial atau sering disebut dengan tanah endapan. Tanah aluvial sendiri adalah tanah yang terbentuk dari hasil pengendapan di tempat-tempat yang lebih rendah. Jenis tanah ini berasal dari hasil erosi yang terjadi di daerah pegunungan dan perbukitan kemudian dibawa oleh air. Kedua adalah tanah andosol. Tanah andosol adalah tanah yang umumnya berwarna gelap dan terbentuk dari material gunung berapi yang melewati proses pelepukan. Tekstur tanah andosol mulai dari lempung berpasir hingga liat berpasir, tersebar di daerah yang memiliki banyak gunung berapi, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, NTT, dan sebagian Pulau Maluku. Tanah andosol sendiri dapat digunakan untuk menanam padi, sayuran, maupun tanaman perkebunan. Yang ketiga ada tanah latosol. Tanah latosol sendiri berasal dari erupsi gunung berapi. Yang pertama memiliki ciri-ciri berwarna kemerahan hingga kekuningan dengan kandungan bahan organik sedang. Yang kedua, latosol hanya ditemukan di daerah hangat serta lembah. Yang ketiga, tanah ini bisa ditanami kelapa, pohon karet, padi, dan palawijaya. Yang keempat ada tanah regosol. Tanah regosol merupakan tanah yang berasal dari letusan gunung berapi. Tanah regosol sendiri memiliki ciri-ciri mirip pasir, bertekstur kasar, dan berwarna abu-abu hingga kekuningan. Selanjutnya ada tanah organosol. Tanah organosol sendiri berbeda dari tanah-tanah lainnya. Tanah organosol sendiri terbentuk dari bahan-bahan organik. Jadi tanah gambut tidak berasal dari pelepukan batuan. Selanjutnya ada tanah litosol. Tanah litosol terdiri dari batu-batu yang relatif masih keras karena belum lapuk dengan sempurna. Tanah jenis ini belum baik untuk tumbuhan karena akar tanaman sukar menembus dan mencari unsur hara yang berada di dalamnya. Selanjutnya ada tanah grumusol atau tanah berat. Tanah grumusol terbentuk dari batuan kapur dan batuan hasil letusan gunung berapi. Tanah ini kurang sesuai untuk tanaman padi, akan tetapi masih cocok untuk tanaman palawijaya, karet, dan pohon jati. Selanjutnya ada tanah podzolit. Jenis tanah podzolit terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dengan suhu yang rendah. Warna tanah kuning sampai kelabu. Di Indonesia sendiri, tanah jenis ini terdapat di daerah-daerah pegunungan yang curah hujannya tinggi. Tanah podzolit tergolong tanah yang subur. Selanjutnya ada tanah laterit. Tanah laterit sendiri terbentuk karena unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah telah hilang tercuci oleh air hujan yang meresap dan mengalir di dalam tanah tersebut. Selanjutnya ada tanah mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batuan kapur dan batuan sedimen yang telah mengalami proses pelapukan. Selanjutnya ada tanah humus. Tanah humus berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Daun-daun yang telah jatuh ke tanah, serta pohon-pohon yang telah mati mengalami pembusukan, hingga akhirnya menjadi tanah. Pada hutan-hutan yang masih lebat, bagian atas tanah terdiri dari tanah humus. Sifat dari tanah humus sendiri yaitu sangat subur dan baik untuk media tanam. Sekian penjelasan dari saya pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys.